Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Status saya pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman. Dan tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Ustaz saya pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang mendukung kegiatan Satnafi agar putri lancar. Pertama, kegiatan pagi hari ini kita buka dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ustaz Ibti Adi Putra Sarjana selaku Kepala Sekolah SDIT dan Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma yang kami hormati Satnafi selaku yang punya acara di sini salam berberat atas sembilan yang kami hormati pula saudara di SDIT Jakarta. Alhamdulillah di pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi sosialisasi budaya positif yang ada di SDIT Jakarta yang kita laksanakan pada hari Rabu jam 10 dan insyaallah sampai jam 11. Namun ternyata ada beberapa dari saudara kita yang memang berhalangan hadir karena sakit ataupun yang lain, sehingga nanti konsentrasi saja ketika ada guru yang mungkin bisa masuk ke sini. Kalau misalkan yang di sini ngajar bisa titip tugas ataupun nanti berbagi peran. Yang jelas budaya positif yang ada di SDIT Jakarta memang sudah dimulai dari awal berdirinya di tahun 2015. Dan sedikit informasi tadi ketika saya mengikuti Zoom PPG dan kemudian sudah saya sambung dengan kegiatan PPG dari dosen UMS Bu Mahfud itu menyatakan bahwasanya kalau pendidikan di SD itu sebenarnya lebih diberatkan dalam penanaman karakter, dan itu mengambil porsi sampai 70% daripada akademiknya yang hanya 30%. Jadi sebenarnya di SD ini lebih ditekankan untuk penanaman karakter. Artinya budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini justru memiliki peranan yang sangat penting dibandingkan akademik. Anggap saja akademik itu bonus ketika kita membiasakan anak-anak misalkan membaca Al-Quran dan sebagainya, belajar membaca Al-Quran dan sebagainya, dan akademiknya salah satu adalah nilai tafinya bagus, itu bonus gitu ya. Tapi ketika anak sudah bisa baca Al-Quran, bisa membawakan Al-Quran sendiri tanpa harus ada dipandu ayat per ayat, itu justru memiliki nilai yang positif bagi anak, bagi orang tua maupun bagi sekolah. Dan budaya positif yang lain yang salah satu sudah disampaikan dan itu selaku CGP di SDIT Jakarta. Dan harapannya ke depan setelah insyaallah pada Nabi CGP ada lagi bermunculan CGP dari SDIT Jakarta, sehingga sepenuhnya guru yang ada di sini memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas, dan juga ilmu baru yang didapatkan di kegiatan guru putra ini yang insyaallah sudah bermanfaat untuk diri sendiri, untuk teman-teman sejawat sesama guru pendidik dan juga sekolah. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami.
sekali lagi mohon izin nanti bisa di PPD. Jadi kalau tidak maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Diki Adi Putra yang memberikan selalu para semua dan tidak. Untuk acara selanjutnya yaitu inti acara yang akan disampaikan oleh Ustaz Hanafi selaku calon juru bicara kepada beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang menghormati Ustaz Diki Adi Putra kepala sekolah, dan pada Ustaz yang hadir pada agenda sosialisasi budaya positif pada pagi hari ini, terima kasih. Baik, beberapa hal yang kami sampaikan terkait budaya positif, ya, ini barangkali nanti ada ilmu baru atau hal-hal baru. Alhamdulillah, nanti semoga bisa kita aplikasikan secara bersama-sama. Begitu ya. Kita mengawali dulu dengan surat Al-Mulk, ya, bahwa itu menapal mautan berkaitan yang waktu itu bersama. Ini sebagai motivasi kita bahwa yang menjadikan mati dan hidup, ya, Allah itu supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, kaitannya dengan amal ini apa yang kita lakukan dalam bidang pekerjaan, ya, ini berarti dalam rangka kita melakukan hal yang terbaik dalam mengajarkan atau dalam memberikan ilmu pada anak-anak. Itu sebagai motivasi pertama. Berikutnya kita ada di hadis riwayat Muslim, kita mohon kata balik sana ala kulli syai', bahwa Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal atau segala sesuatu. Ya, jadi apa yang kita berikan termasuk Rasulullah juga mencontohkan, ya, ketika dimintai seseorang yang datang ke rumahnya minta baju, kasihkan yang baju yang bagus, bahkan yang dipakai pun diberikan. Atau kita memberikan sesuatu kepada tetangga, kepada saudara, kita memberikan sesuatu hal yang baik, termasuk kita memberikan pembelajaran di kelas, ya kita usahakan supaya itu hal yang baik. Itu insya Allah akan menjadi amal jariah kita bersama. Itu motivasi di awal dulu. Berikutnya ini cinta Allah, ya, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan jika seorang melakukan suatu perbuatan agar berbuat optimal dalam pekerjaannya. Ini sebagai dasar juga masih soal di menjadi dasar kita dalam pekerjaan itu, sesuatu pekerjaan itu kita lakukan dengan yang baik dan yang optimal. Kita semaksimal mungkin memberikan yang terbaik pada anak kita. Itu menjadi motivasi kita sebagai dasar kita untuk melakukan pekerjaan kita sebagai seorang guru. Ya, kita akan melakukan perubahan paradigma dalam belajar, ya. Ada perubahan bahwa guru itu sebagai penuntun, bukan hanya memberikan materi, tapi kita itu menuntun. Menuntun itu gimana sih? Menuntun kita menuntun, ya. Ini ketika di situ ada hal yang berbahaya, kita ingatkan, oh lewatnya sini, belok sini. Nah, sana ada yang kurang pas, kita arahkan. Itu namanya menuntun, ya. Harus mungkin ini dalam jalankan perannya untuk mencapai visi, ya. Menuntun dalam rangka mencapai visi di SPIT kita jaga tentunya. Nanti bisa kita buka lagi visi
dirasakan secara lengkap dan sudah sesuai dengan apa ya, apa yang kita lakukan dalam pembelajaran selama ini, apakah sudah dalam rangka menuju visi yang sudah kita buat, nanti menjadikan apa namanya evaluasi. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu ditetapkan dengan membiasakan budaya positif tadi di sekolah. Alhamdulillah kita sudah ada target ya dalam hal target kita berusaha kita dalam pembiasaan bertilawah, ya, itu sudah merupakan budaya positif yang dari awal sudah kita lakukan dan sudah semangatnya untuk kita lanjutkan gitu ya. Nah, ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun melalui pembelajaran para guru. Kebahagiaan setinggi-tingginya ya kalau kita ya, bisa mencapai surga gitu ya. Bisa dilanjutkan. Nah, apa sih para babunya? Yang pertama, bahwa murid itu sebagai subjek belajar, bukan objek. Ya. Subjek itu maksudnya apa? Berarti kita bisa bersama-sama. Anak-anak yang ingin memilih belajarnya apa? Bukan kita kasih terus tanpa tahu, tanpa bertanya apa yang anak-anak butuhkan, tanpa menanyakan apa sih minatnya. Kalau sebagai subjek kita sama-sama tahu, nah, kamu mau belajar apa hari ini? Kamu mempelajari apa hari ini? Itu sebagai subjek, bukan objek. Kalau objek kita yang apa namanya? Kita mau ngapain? Terserah kita. Itu namanya siswa belajar. Tapi kalau siswa sebagai subjek, kita ajak bareng-bareng. Ini hari ini kita mau belajar apa? Tanya ini. Walaupun masih ada ya. Kita ada rank untuk kita mengarahkan hari ini kita belajar ini, tapi tentu tidak memaksakan, tentu dengan ya kalau kita bisa sikapi dengan mengajak, memberitahukan anak-anak hari ini kita belajar ini ya sepakat itu. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid, ya itu murid, bukan murid yang memperhatikan gurunya terus, tapi murid yang dalam kegiatan pembelajarannya ya kalau bisa ya mereka yang aktif mencari ilmu, belajar atau membaca. Ini harusnya gimana ya, berdasarkan kaitan misalnya kita pembacaan ini harusnya seperti apa sih? Mungkin ada, bisa jadi ada perubahan pola yang awalnya kita menyimak dari jilid 1 menyimak, bisa jadi diawali dulu dengan anak-anak itu belajarnya mulai dari literasinya. Oh ini kita mau baca materi dalam sekian, ada hukum bacaan sekian, anak-anak pelajari itu. Bisa jadi nanti guru nggak perlu menerangkan, tapi kita cukup memberikan materinya di papan tulis atau berupa video atau apa. Coba anak-anak disimak hukum bacaan ini, nanti coba dipraktikkan di dalam ini bacanya, baru nanti ini bisa dicoba. Yang ketiga, pembelajaran sesuai kodrat alam, kodrat zaman dan merdeka. Maksudnya apa kodrat alam itu apa sih? Kodrat alam itu kodrat siswa itu lahir di mana? Misalnya di lingkungan daerah sini, misalnya banyak contoh cakar ya, contohnya itu banyak pabrik logam. Ya, dan jadi mereka akan lebih cenderung ke suka dengan hal-hal yang mungkin ya pemesinan atau cocoran dan seterusnya. Itu adalah kodrat alamnya. Kodrat zaman bisa jadi sekarang dengan zaman yang dulu berbeda. Ketika kita sekolah dengan anak-anak kita sekarang sudah beda zaman. Makanya ketika kita memberikan pembelajaran, ya, baiknya menggunakan pembelajaran yang sesuai zaman, termasuk IT. Untuk sumber belajar tidak harus dulu dari buku, bisa di lingkungan sekitar, bisa juga dengan berbasis IT. Atau bisa memungkinkan kalau ada itu pembelajaran pakai LCD, menerangkannya
penjelasan hukum bacaan dan seterusnya, siswa bisa menyimak videonya di pembelajaran itu bisa juga. Jadi atau makna yang lain dengan menggunakan IT juga bisa, bukan hanya pembelajaran kan, makna yang lain akan lebih menarik menggunakan video pembelajaran. Contohnya itu hanya salah satu media atau sumber belajar banyak di lingkungan itu. Kemudian berlanjut dalam pendidikan yang di belajar Bondo. Kelima, belajar menunjukkan karakter profil pelajar Pancasila, ketuhanan Maha Esa, budaya positif, tanggung jawab dan sebagainya. Yang enam, pembelajaran untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan nanti dari singgung ya. Jadi bagian apa sih ketika anak-anak itu belajar dan memahami ketika lanjut itu biar anak-anak itu bisa melanjutkan ke sekolah yang berikutnya, ketika selesai bisa bekerja, bisa untuk mengikuti apa dirinya sendiri. Kemudian bisa juga untuk anak-anak bahagia. Bahagia dalam hal di dalam pelajaran juga bisa bahagia ketika anak-anak sudah selesai menuntaskan sekolahnya, selesai lulus juga akan mudah mendapat pekerjaan. Tidak, tentunya nggak cuma kuliah urusannya, tapi ini yang lebih tinggi adalah urusan kesehatan. Oke, kalau ini apa namanya? Main map bahwa guru itu ternyata banyak sekali. Jadi ada visi guru penggerak, atau kalau kita lihat ada macam-macam filosofi yang harus kita tahu. Pertama filosofi diajar di Mantara ya. Masih ingat ya, satu dengan satu yang masih Manggaso itu dengan saya, tapi masih relevan sampai sekarang ya. Ingat sosok bahwa kita ketika di depan itu bisa menjadi contoh. Kemudian ketika di tengah-tengah anak-anak kita bisa memberi bagaimana menjadi aman untuk kita sama kolaborasi. Dan di belakang kita sebagai ya dorongan, kita mendorong anak-anak untuk maju. Ya, berikutnya, nah ini kita masuk ke budaya positif. Berawal dari pembiasaan. Kalau kita di jadwal pelajaran itu ada pembiasaan, ada adab Islami. Jika itu sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan, maka akan naik level yang disebut budaya positif. Kita masuk membahasakannya pembiasaan adab Islami. Ke depan bisa jadi nanti di jadwal itu ketika sampai bisa itu bukan lagi bahasanya, bukan lagi pembiasaan, sudah ada Islami, tapi sudah merasakan budaya-budaya positif. Ini yang dilakukan di sekolah yang dapat menimbulkan rasa aman nyaman. Ya. Kenapa rasa aman nyaman? Karena sesuatu yang positif itu membuat kita aman dan nyaman. Ya. Contohnya ketika ketemu dengan temannya saling sapa ya, misalnya di KS senyum salam sapa sopan santun, atau dengan gurunya bersama, atau ketika melihat ada sampah berserakan diambil di tempat sampah, ada teman yang terjatuh ya, kemudian anak bisa saling membantu. Jadi ini pengertian disiplin positif, sesuatu yang dilakukan siswa pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan motivasi diri sendiri untuk belajar. Jadi harapan yang jauh apa yang dilakukan anak-anak termasuk kita adalah motivasinya dari belakang, bukan dari karena mendapatkan hadiah, mendapatkan apresiasi barang ya, bukan itu. Jadi kita harapkan adalah semua yang dilakukan anak-anak, kebiasaan-kebiasaan dari positif itu
muncul dari dalam diri motivasi yang dari dalam diri. Nah, ini ada teori kontrolnya bahwa kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, ini teori kontrol juga. Walaupun kita sering lakukan ini ya, lakukan ini dan seterusnya, mengontrol bagaimana dengan suratnya dan seterusnya. Yaitu sebagai kontrol kita memang dibutuhkan. Cuma kita berusaha agar siswa itu mengontrol dirinya sendiri ketik dalam melaksanakan pelajaran waktu. Kita hanya bisa mengingatkan saja motivasi di dalam diri anak itu yang utama kita bangun gitu ya. Ya, kalau ini katanya bekerja dengan disiplin. Masih ingat kisah 3 sahabat ada yang tidak ikut berperang ya. Saya ingat ketika saat itu panen raya kurma. Satu contoh saja. Satu panen raya berpikirnya nanti pasukan Rasulullah itu jalannya pelan-pelan, nanti bisa tak panen sih gitu aja. Baiknya mumpung lagi panen, kapan panen? Bisa tak panen sih, orang kita oyak, jalannya ngebut. Tapi tidak, ternyata Rasulullah bersama pasukan itu ketika menuju medan perang itu larinya kencang. Nah, ketika tadi selesai panen, tadi sahabat tadi ngomong dan ternyata sudah berjalan. Nah, ketemu lagi temannya atau sahabat yang lain malah bilang tidak apa-apa, sekali-kali ikut tidak apa-apa, ikut-ikutan. Akhirnya apa? Kita terbang kan, akhirnya apa? Ya udah pulang. Gak ikut sekali gak apa-apa, Rasulullah gak akan marah. Nah, selesai berperang, apa yang terjadi? 40 hari tidak dikubur oleh Rasulullah. Ya, kaitannya dengan pekerjaan barangkali kalau kita sedang ada event apa, ya udah ikut. Mungkin ada pekerjaan yang bisa jadi ini juga penting, tak aku sih, tapi nanti ternyata ketinggalan, ya udah itu nanti aja selesai kita lakukan. Kalau kaitannya perang ini memang karena pahalanya adalah surga, mungkin jauh ya kalau kita bandingkan dengan pekerjaan ya. Pekerjaan A dengan pekerjaan yang kita harus bersama-sama biar nggak ketinggalan. Kalau kita bandingkan dengan perang tadi memang jauh, cuma kita bisa ambil pelajarannya biar kita tidak tertinggal jauh dengan teman-temannya. Teman-temannya disiplin waktu pagi ya jam 7 masuk ya udah sampai. Jangan terlalu ketinggalannya, jangan terlalu jauh. Kalaupun sekali 2 kali, kalau memang itu tidak sengaja karena apa namanya sudah berjalan ban bocor dan seterusnya, ya itu gimana? Ya, next. Ya, ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan untuk menghargai diri sendiri. Ya, dalam teorinya yang lebih tinggi adalah bahwa ternyata kita itu tertib agar tidak dihukum atau agar mendapat imbalan barang apa itu ternyata tidak boleh, termasuk untuk siswa. Anak-anak nanti ada tugas ini, siapa yang duluan atau siapa hasilnya bagus dapat hadiah A, B, C. Ternyata dalam teori ini dan sudah dipraktekkan berefek tidak bagus. Ya, saya dulu juga pernah melakukan dulu yang dulu di kelas ketika rapotan juara 1, 2, 3 itu masih ada ranking. Nah, itu kita siapkan hadiah. Ternyata hal-hal seperti itu dapat menyakiti siswa. Kok bisa? Iya. Orang pintar, Pak Ibu tiap hari mau mendampingi belajar, mau memberikan les. Nah,
sendiri, ada surat dan alasan-alasan lain yang alasan kebenaran sebenarnya, cuma efeknya tidak baik, itulah yang akhirnya itu tidak digunakan. Kemudian apa lagi? Hal-hal yang kita lakukan agar tidak kena hukuman. Itu yang telah dihukum di misalnya lari, barangkali dulu kita masuk sekolah, telat masuk sekolah, dulu lari ke lapangan dulu, itu dan dihukum, maka itu ternyata juga tidak bagus. Jadi yang betul adalah yang menurut teori ini dan sudah dipraktekkan, hasilnya adalah sesuatu yang kita lakukan itu dalam rangka mencapai nilai-nilai diri, nilai-nilai tinggi untuk diri kita, agar kita lebih baik. Dan itu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Jadi motivasi bukan motivasinya biar dapat hadiah, motivasi yang tidak dihukum, itulah yang dihukum. Jadi barangkali kita ubah, ya masih ada hukuman. Kalau konsekuensi mungkin ya, misalnya olahraga hadirnya terlambat, memang kemalasan yang belum hanya kamu, coba gantinya hari itu masih ada kamu. Kalau misalnya yang saat jalan IPA misalnya, pas ada siswa yang malah main-main di luar kelas ketika sudah tahu jamnya pelajaran sudah masuk, gurunya memberikan hukuman untuk lari, itu namanya hukuman. Itu yang tidak boleh. Kalau yang dilakukan adalah kita memberikan konsekuensi atas apa yang dilakukan oleh kamu, karena kamu tadi telah masuk, misalnya kamu nanti waktu istirahat ada jam tambahan sebentar ya, karena biar kamu tidak ketinggalan materi. Jadi itu baru konsekuensi, itu boleh. Kalau memberikan hukuman, kamu nyatet halaman sekian, nggak ada hubungannya, itu yang nggak boleh. Itu sebagai kontrol. Kemudian posisi kontrol, ini ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, kembali sebagai teman, sebagai pemantau, terakhir manajer. Kira-kira dari 5 ini yang paling baik kamu manajer. Penghukum itu ya telat, nggak ada hubungannya pelajaran, nggak baik, karena bisa menyakiti anak, bisa membuat memori buruk pada anak, itu hukuman banyak dihindari. 2, pembuat rasa bersalah. Kamu itu telat terus, kamu nggak membuat nanti Pak Guru menjadi kelihatan jadi besar juga di depan Pak Kepala Sekolah. Itu kalimat-kalimat yang membuat merasa anak itu jadi merasa bersalah. Kamu itu telat terus, nanti kalau orang tua tahu gimana? Ya, itu kalimat-kalimat yang membuat anak menjadi merasa bersalah, inilah yang harusnya kita buang. Apalagi kalau teman masih penting, teman ayolah, ayo Mas, ayo jangan masuk, nanti tidak kamu terlambat, kamu nanti tidak ketinggalan, nanti tidak diajak temanmu. Rasanya teman halus, tapi nanti sebenarnya juga gak baik untuk teman. Nah, Mas pemantau itu biasanya kamu terlambat, ingat gak peraturannya masuknya seberapa? Ingat gak sekarang seragamnya apa? Misalnya seragamnya salah ya, atau tak pakai sepatu ketika di halaman. Ingat gak kalau di sana harusnya pakai sepatu atau sandal, harusnya gimana? Ini masuk pemantau ya. Kalau yang manajer itu biasanya kita dari hati ke hati tanya, Mas, apakah kamu ingat peraturannya untuk ketika mau bermain di dalam apa, keyakinan kelas, keyakinan sekolahnya apa, keyakinannya apa? Oh, Pak, kalau mau main di halaman sepatu, sekarang kamu pakai dua, ya, berarti kamu betul atau salah? Oh iya, salah Pak, ikut membangun kesadaran siswa, bukan langsung menunjuk kamu salah, harus begini, harus begini. Membangun kesadaran bahwa anak tersebut telah melakukan kesalahan dan sadar dengan dirinya, kemudian memperbaikinya
dengan cara anak itu namanya masuk pada konsep. Next. Berikutnya ini tadi keyakinan. Apa itu keyakinan? Nilai-nilai berdasarkan universal yang disepakati bersama. Ya, ini contohnya yang beriman takwa ini berdasarkan kepentingan global, kepentingan kritis, mandiri lagi. Kalau kita ini kayak masuk ke di keyakinan kelas, kita yang sudah biasa dengarnya larinya ke tata tertib. Cuman tata tertib itu cenderung kita yang buat, bukan berdasarkan kesepakatan dan anak-anak. Makanya lebih memaksa, harus cenderungnya memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas atau sekolah itu kita mengajak siswa untuk berdiskusi. Pengennya ketika pembelajaran itu kita apa sih keyakinannya? Ini ada contohnya, keyakinan kelas ya. Ini bisa dilihat. Ya, latar belakang dulu. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena dia ini urutannya ya. Kalau tadi peraturan itu kita yang buat langsung dikasih. Tapi kalau keyakinan kita bareng-bareng dengan siswa. Jadi menggunakan termasuk kalimat yang digunakan adalah kalimat yang positif. Jadi tidak ada kalimat yang contoh negatif itu tidak berbuat gaduh. Maka dirubah menjadi kalimat yang positif. Anak-anak misalnya mendengarkan pembelajaran di kelas, mendengarkan dengan fokus mendengarkan pembelajaran itu positif yang positif. Nanti bisa begini alasannya adalah sebagai surat pendapat dalam kelompok. Jadi anak-anak mau di pembelajaran itu ada kesepakatan apa sih? Ya, itu ya. Jadi enggak langsung ini loh aturannya belajarannya aturan 1, 2, 3 Pak harus kita lari. Mungkin nanti ada sedikit perubahan kita di kelas ya. Walaupun ya belum bisa 100% kita merubahnya, pelan-pelan kita berusaha mengajak anak untuk berdiskusi untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas kita. Next, ini contohnya sudah kita lihat bentukannya ini langsung di contohnya sudah video-videonya. Yang kedua nanti bisa dibagi. Ini gambaran komunikasinya mengajak anak untuk keyakinan kelas. Di slide berikutnya nanti di play. Next, nanti di play. Oke. Duduk. Kita bisa lihat. Dalam kesempatan keyakinan kelas, kita awali dengan memberikan atau menanyakan ke apakah ada yang usul.
Usulan ini kita tahu dulu. Jadi ini nanti setelah ditampung apakah ditawarkan. Jadi apakah disetujui hasilnya, apakah perbaikan dan sebagainya. Ya, ada lagi, tulis lagi nanti setelah sampai beberapa poin bisa 4, bisa 5 atau 6 ya. Itu nanti kita simpulkan. Bahkan situ juga ada usulan ya, situ juga ada usulan kalimat yang negatif. Sudah tahu setelah kalimat negatif, nah fungsi guru ini nanti merubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya nanti ada tidak terlambat datang ke sekolah, itu kalimat negatif tadi ya. Nah, kita ubah keyakinan kelas itu menjadi hadir tepat waktu. Siswa hadir tepat waktu. Dan seperti itu proses pembuatan keyakinan kelas yang ditulis bersama anak-anak. Kalimat yang negatif kita tulis dulu nggak apa-apa. Setelah disimpulkan dirubah menjadi kalimat positif, selesai baru kita akan menuliskannya atau menuangkannya di lembar kertas. Ya. Kemudian bisa kita kita tanda di dinding kelas. Ini proses berikutnya di akhir ya, jadi di video tadi di akhir dari pembuatan keyakinan kelas setelah mendapatkan beberapa poin, kita sepakati bersama, kemudian kita tuliskan ya anak-anak kita bersama-sama untuk menuliskan poin-poin yang sudah disepakati tadi, dituliskan, kemudian kita tempel di kertas. Kita sudah mau ya sebagai kreativitasnya masing-masing, mau ditempel di mana, mau dibentuk sebagai apa, kita sudah. Kemudian ya nanti kita masuk di restitusi. Tadi yang ketika ada masalah dengan siswa, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk membagi kesalahan. Pada intinya restitusi itu proses kita dalam komunikasi kepada siswa ya, dalam rangka memperbaiki kesalahan siswa. Kalau tadi di awal nyambungkan dengan ada 5 posisi kontrol tadi ya, ada 5 tadi ya. Ada penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, di posisi ini kita sebagai manajer itu ketika ada siswa yang bermasalah, kita harus memperlakukan siswa dengan menggunakan metode restitusi. Nah, tadi nggak boleh membuat siswa langsung menyalahkan siswa tadi. Jadi ketika ada siswa yang berbuat salah, bukan kita mengeluarkan dari kelompoknya. Dan kelompok itu maksudnya dari kelas ya, bukan semakin menjauhkan dengan kelasnya, bukan semakin menjauhkan dengan teman-temannya. Kadang kan anak-anak suka ketika si A berbuat salah, kita justru menambahi dengan merasa bersalah, teman-temannya menambahi dengan mengajaknya, membuli dasarnya akan semakin jauh dari kelas. Itu ya. Jadi ini yang kita hindari. Apa yang kita lakukan dalam restitusi adalah mengembalikan anak dari lafaz bersalah untuk menyadarkan, untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu ada teori segitiga restitusi, proses dialog dengan siswa ya, untuk menghasilkan
siswa untuk mandiri dan tanggung jawab. Contohnya foto gambar kecil, apa namanya, anak misalnya contoh sering lambat masuk kelas atau sering tidak mengumpulkan tugas atau mengganggu temannya, membuat temannya menangis atau bertengkar. Banyaklah ya sesuatu yang terjadi di sekolah yang sering kita alami, sering kita lihat, bisa kita manfaatkan, bisa kita kita selesaikan dengan segitiga. Langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Ya kita panggil dengan baik, dengan nada yang pelan, misalnya menanyakan kabarnya, Mas ini kabarnya apakah sehat dan sebagainya. Setelah tanya kabar itu bagian dari menstabilkan, tanya kabarnya, orang tua sehat dan kamu sehat, sudah makan, baru sudah, itu bagian dari menstabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi itu menanyakan mengapa kamu melakukan ini. Contoh tadi misalnya ya, membuat temannya nangis misalnya. Mas, ya, ada apa? Kenapa Mas B atau Mas siapa lagi kok menangis? Kamu apa ya? Gini, ya kan cerita. Gini. Oh, ternyata kamu bisa jadi kamu temannya dulu yang mengganggu, kemudian dia ibaratnya dalam rangka melindungi diri atau dalam rangka ingin memperjuangkan diri, mengamankan diri, bela diri ya, membela diri. Bisa jadi seperti itu ya. Maka kita harus memvalidasi dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Atau ketika ada orang yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Tanya dulu. Karena ada alasan sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Ya sudah. Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinannya punya tadi yang kita buat. Nah, apakah kamu masih ingat keyakinan kelasnya? Kalau orang yang dengan nanti mengganggu penanyaannya apa? Oh ya, kita harus saling menghormati sesama teman. Nah, maksudnya ke sana tadi. Keyakinan kelas yang dibuat tadi ada nyambung dengan apa yang dilakukan anak yang berbuat salah. Akhirnya ingat, oh pelanggaran tadi ternyata sama dengan keyakinan kelas yang dilanggar. Maka tugas kita mengingatkan kembali. Oh ya, kalau begitu Mas A harus ngapain? Oh iya, saya tahu tadi salah dan sebenarnya maka saya harus begini. Nah, bukan kita yang memberikan kamu harus begini, bukan. Tapi anak sendiri yang menyampaikan, oh saya harus begini. Itulah yang namanya melakukan segitiga SPI. Contohnya bisa di play lagi, begini. Ya, kalau ini contohnya adalah Mas Arsyad, apa saya? Oke. Ini ketika Mas Arsyad belum melakukan tugas membuat gambar bercerita. Jadi, disampaikan apa gambar itu. Anak saya akan menjawab apa? Jujur ya, kita semua mensampaikan apa? Tidak perlu dari kita. Ini harus kita validasi. Kenapa belum melakukan tugas? Kenapa bercerita orang tuanya rumah tuanya anak-anaknya tidak sakit. Itu anak tuanya
paham gimana akhirnya bisa menjaga. Oh, kalau saya memang tidak jamin orang tua karena orang tua ya pertanyaannya ya asal tahu ya, dan kita wajib untuk mempelajari untuk ya. Nah, yang jelas kayaknya dengan apa yang sudah dilanggar ya, angkatan yang dibuat. Tapi kalau video fullnya nanti, kalau keyakinan adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang memang jenisnya adalah masyarakat belum mengumpulkan tugas, maka namanya dengan masyarakat belum mengumpulkan tugas, tidak mengumpulkan tugas dengan apapun. Ini tugas guru adalah membuat siswa tadi kembali kepada keyakinan kelas, sadar bahwa oh iya, aku belum menunjukkan, maka aku harus segera mengajar ketinggalan kemudian mengumpulkan tugas. Itu ya. Jadi nggak langsung kita langsung memberikan tapi itu kan nggak boleh. Jadi kita memvalidasi dengan salah, kita menyadarkan kesalahannya untuk dia berbagi dan kalau ada masalah juga. Betul. Nah ini kasus beda, cuma intinya sama. Isinya sama. Cukup ya. Jadi dari saya agar bisa menambah wawasan pada sekalian, saudara sekalian. Mohon maaf, waktunya sudah banyak sekali. Ini sesi tanya jawab sebelumnya masih ada waktu sekitar 10 menit ya, 10 sampai 12 menit sampai 10 dulu itu masih 12 menit. Monggo refleksi kalau dari saya dulu untuk pembelajaran di kelas memang selama mengikuti guru penggerak ini saya pelan-pelan merubah paradigma baru dan berusaha untuk merubah pembelajaran kepada paradigma baru yang dalam rangka agar anak-anak itu lebih bahagia, lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Walaupun tujuan belajarnya sama, memang kita ubah dengan metode pembelajaran yang berbeda, membuat anak lebih senang. Karena termasuk ketika kita menghadapi masalah yang selama ini tadi ilmu baru ya bagi saya. Ternyata selama ini yang saya lakukan keliru. Apa? Ketika anak nggak mengumpulkan tugas, ya udah kasih kemana? Ya udah kasih apa? Nanti apa nih kamu pelanggaran apa seperti ini itu dan sebagainya. Ya, itu referensi dari saya untuk berusaha untuk merubah pembelajaran di kelas ya, agar anak menjadi lebih bahagia, menyenangkan, belajar yang berpusat pada murid ya. Kemudian sering menanyakan ya, apakah anak-anak senang, apakah anak-anak sudah memahami, apakah anak-anak ada yang belum paham apa ingin bertanya dan seterusnya. Itu penting ya. Penting untuk kita tanya termasuk terkait budaya positif. Menurut saya yang di sekolah SDT dan saya sudah bagus, tinggal kita melanjutkan. Barangkali ada satu dua yang kemarin saya sampaikan di prakasa perubahan itu ya, budaya sama pada tempatnya bisa sama dengan apa 5S yang salam sapa sopan santun. Terkait budaya positif yang lain, sholat duha, kemudian sholat berjamaah, kemudian saling membantu, ini sudah masih sulit. Kadang-kadang ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah selaku guru BTK, kita kan dibagi kelompok. Saya di kelas kelompok kelas 3 itu saya bukan yang paling rendah, termasuk Abel dan Evan. Kalau kelompok saya biasanya kan kalau nulis 2 anak Abel dan Evan tidak pernah nulis karena terlalu gojek. Sudah dinasihati, ada suruh mereka tentu baca gojek. Itu tidak pernah mengeluarkan tugas juga. Selama ini gimana? Ya cuma kalau baca ya bacanya cuma memenuhi kewajibannya dia baca tanpa dia itu harus punya, saya itu harus bisa, itu sepertinya tidak ada. Dia cuma saya suka ya baca, terus nggak bisa ya udah temen. Setiap itu kalau suruh ngumpulin tugas temannya ngumpulin, nggak ngumpulin, malah pengen dipuji, karena ambisinya KKN, gitu kan? Itu cara mengaksesnya kurikulum kan. Sampai saat ini kan saya pegang itu yang sulit cuma Evan dan Abdul yang lain sudah bisa, termasuk kali sudah mau ngumpulin tugas, aja sudah bisa juga. Masih Evan mau masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Ini yang sering terjadi ya, apalagi di sekolah yang di kelas bawah. Untuk nulisnya sudah disampaikan. Nulis. Gurunya katakan kalau di papan itu kan nulis. Kalau di tidak. Ya, jadi gini. Untuk anak-anak seperti itu masuk pada anak yang kinestetis ya, jadi anak yang nggak bisa diam gitu ya, main gitu ya, kayak main. Kalau ini nulisnya itu adalah materi, ya, kalau pengalaman saya, anak yang kinestetis itu saya memberikan metode pembelajarannya adalah anak tadi saat masuk ke depan. Kalau temannya nulis, dia nggak menulis, dia masuk ke depan untuk dia membaca dulu, apa materinya, paham nggak, paham belum, pelajari dulu. Di situ apa? Setelah itu baru kalau mau main sudah. Kalau saya pengalaman sudah, cuman ini bisa jadi masuk pada penanganan khusus atau masuk kepada kebutuhan khususnya ya. Jadi anak berusaha nulis atau gimana? Kalau belum bisa, bisa ya. Oh ya. Ada di papan tulis ya. Berarti kita fokuskan, misalnya kalau yang lain sudah mandiri bisa nulis, kalau saya fokus 1 atau 2 anak ini untuk kita dampingi. Pertama mungkin bukan langsung ke menyuruh anak untuk nulis. Kalau saya masuknya kepada motivasi dulu. Barangkali nggak sekali 2 kali. Mungkin dalam setiap kita BTK punya kasih masukan dulu. Nanti motivasi dulu. Jadi memberi pengetahuan, pengertian bahwa dengan menulis itu kamu akan lebih lama dalam mengingat materi. Kelebihan dari menulis bila dibandingkan kamu hanya membaca. Dengan terbiasa menulis, menulis ini tetap pahala. Selain untuk belajar, kita juga beda dengan hanya kita membaca. Ketika kita menulis kita dapat gambar. Jadi motivasi itu. Barangkali 1, 2 mungkin belum ya, atau bahkan beda-beda anak ya, karakter beda-beda. Ada yang masuk itu terus, kalau itu tak mau nulis. Awalnya memang apa ya namanya, karena nggak boleh kita masih tadi memberi penghargaan. Kamu mau nulis Superman ya. Kalau itu teori lama sebelum saya tahu, itu saya rekomendasikan. Superman, roti, snack.
Tapi ternyata itu nggak bisa membuat anak lebih maju. Maka teorinya yang disampaikan tadi awal adalah kasih motivasi dari dalam diri. Apa value dari kita menulis apa? Tadi pertama materinya akan lebih mudah, akan lebih lama kita ingat, dapat tambahan pahala. Berikutnya bonusnya kamu dapat nilai bagus. Ya, nilainya tambahan bonus ya. Maksudnya mungkin sih. Jadi sekali, dua kali, tiga kali. Kalau mungkin ternyata itu belum juga, ya terus kita sabar ya. Sabar untuk mendampingi. Untuk lakukan pendampingan untuk, ayo ini dulu, boleh itu ya. Jadi fokusnya bukan langsung teori. Jadi dari dalam dulu. Ketika anak sudah termotivasi, maka akan dengan sendirinya akan mau contoh mungkin di dulu yang sudah benar dua yang dulu, dua atau tiga, pasti yang dulu ya. Ada siswa yang nggak mau sama sekali ketika exam saya ke kelas 3 dulu, itu juga benar ya. Ketika pembelajaran saya itu saya okelah kamu jalan-jalan dulu ya, tapi ketika ada soal kamu jalannya di depan. Jadi dia nulis mengerjakan soalnya itu di depan udah gitu. Jadi saya kasih motivasi juga. Akhirnya pada hari anak itu mau menulis di buku tulis. Ya di pelajaran yang lain pun saya kasih sebelumnya. Alhamdulillah di pelajaran saya, akhirnya apa? Dia mau menulis walaupun harus tahu di dan sampai ya oke lah. Kalau saya nggak sampai, tapi nulis sampai jadi langsung. Aku sudah punya lancar. Karena nggak bisa langsung selesai kemenangan atau selesai ya baru dapat power format apa pelan-pelan. Itu ya. Jadi kasih motivasi dulu. Kalau pernah ada perkembangan dapat sedikit apresiasi. Kalau apresiasi boleh ya. Aku sebenarnya bagus kok. Kamu nulis nanti tidak bisa apresiasi apa? Contoh tangan atau mungkin diajak pun, tapi maksudnya sangat tidak boleh. Kalau kasih, kalau kamu mau nulis, kasih uang. Besok mau nulis, kasih roti. Jadi membangun motivasi intrinsik dari siswa dulu, baru nanti ya ambil pelajaran ini. Begitu, itu bisa ada detik. Bisa ya, nggak bisa coba dulu. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ini udah. Kalau cukup, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Herman kita selaku calon bergerak yang sudah menyampaikan presentasi berkaitan dengan budaya positif. Semoga dengan yang Ustaz Herman bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan kepada hidup kita sebagai kelaknya dari anak yang bisa jadi bangsa dan bermanfaat bagi orang lain masyarakat yang bisa. Mungkin itu dulu. Jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada saran bisa langsung. Mungkin itu dulu untuk penyampaian pada siang hari ini. Maka kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Siap ya.
aktif dalam pembelajaran. Sebelumnya untuk tes konsentrasi itu Pak. Dor. 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 Oke, baik. Kita akan membuat keyakinan. Nggak usah ditulis ya, ini nanti kita usulan aja. Nah, anak mau usul apa? Ada yang mau usul apa kira-kira keyakinan kelas yang pertama? Masuk tempat waktu boleh, masuk kelas maksudnya ya. Oke, masuk kelas sekolah ya. Apa? Ya nanti tanya kenapa. Berikutnya mungkin ada yang lain. Silakan. Boleh. Maksudnya mendengarkan pelajaran ya? Kan? Mendengarkan pelajaran. Yang lain, ini satu. Boleh, ini boleh. Yang lain, itu ada yang boleh. Boleh lari-lari saat. Boleh dulu ya. Lagi. Sama. Yang lain, mungkin yang biar membuat kalian nyaman ketika pelajaran. Atau diganti dengan sin. Ya. Jika ingin kelas gitu ya. Kelas izin pada kira-kira makan. Kalau makan minum, kalau saat nggak mungkin ya minum ya, karena kita sudah makan bersama nggak apa-apa. Ya. Misalnya ini, kalau ini saling menghormati, itu belum ya? Satu-satunya bulan juga. Saling menghormati sama teman, maka boleh. Tambahin dan itu ya. Sudah ya. Satu lagi.
kalimatnya negatif. Kalau pas ini bagian menggunakan kalimat negatif. Kalau ini istilahnya benar. Walaupun tetap ada yang nakal ya, karena belajar saling menghormati. Atau diganti kalimat positifnya apa? Menjaga ketenangan dan ketertiban di kelas itu ya. Ini diganti dengan menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Besar ya, biar nanti selesai akan kita tempel di sini. Berarti yang terlalu besar ini dibagi dua.
nggonmu raket, aku ya raket karo Yang lain kowe. kembali ke tempatnya. 3, 2, 1. Aku orang keras. Bagian kembali ke tempatnya dulu. Alhamdulillah kita sudah buat